Oke Pak, jadi di sini saya ingin mewawancarai Bapak mengenai bencana alam seperti kan sekarang hujan lagi deras tiap hari, jadi tentang banjir gitu Pak. Terus jalan jadi rusak gitu. Nah, terus saya mau terlebih dahulunya ingin bertanya tentang jalan di Desa Margamukti ini, bagaimana tanggapan Bapak terhadap keluhan masyarakat di Desa Margamukti ini tentang kondisi jalannya rusak? Ya, Jajah. Ya. Ya. Saya Kusnandar, kasih pemerintahan. Jadi kalau di struktur pemerintahan desa itu ada Pak Kades ya, Pak Haji Oda Kusnadi, kemudian ada Pak Sekdes, Pak Inkarmat, kemudian saya Kusnandar. Nah, kemudian yang fokus ke pertanyaan tadi tentang jalan atau tentang keluhan masyarakat tentang jalan. Jadi jalan di Desa Margamukti ini ada 3 kelas mungkin ya. Satu jalan kabupaten. Jalan kabupaten itu yang melintas di ini jalan raya utama. Itu jalan kabupaten. Itu wewenangnya ada di pihak kabupaten yang membangunnya. Kita hanya mengusulkan. Nah, satu itu. 2 jalan desa. Jalan desa itu seperti kalau ada tahu Kampung Cileuti, Kampung Los Cimaung tahu? Ya, tahu. Dari Cileuti ke Los Cimaung itu ada jalan. Kemudian dari ini di jalan tengah ada Kampung Ranca Manyar yang kalau jalan utama mah tetap ke kanan, ini ke kiri. Ke Ciberem. Nah, itu jalan desa itu. Nah, itu wewenang desa. Dalam segi pembangunan jalan desa, desa juga harus menunggu ACC, menunggu persetujuan dari kabupaten. Kalau misalnya mengajukan dari desa untuk perbaikan jalan kabupaten seperti ini yang banyak yang rusak. Kalau kabupaten tidak ada anggarannya atau anggarannya terbatas, misalnya contoh kemarin hanya ada anggaran untuk 126 meter di Kampung Kebun Jamu, ya dibangunkan hot mic ya. Adik-adik tahu Margamukti orang sini semua enggak? Iya, orang Margamukti. Oh iya, orang Margamukti semuanya terkagok kami rangkaian. Kemudian ada rabat beton, misalnya di Ranca Manyar dulu tahun 2021-2022 rabat beton itu yang di tembok ya, yang di tembok yang sebelah ya itu. Nah itu kewenangannya ada di kabupaten melalui usulan dari desa. Kalau jalan desa yang kecil-kecil yang seperti ke Ciberem, nah itu mah desa melihat usulan dari warga, dari RW. Kalau RW mengusulkan misalnya ini jalan ini jelek, kemudian kita melaksanakan musrenbang. Musrenbang itu musyawarah perencanaan pembangunan. Nah dari RW diusulkan, kemudian desa melihat skala prioritas. Kalau dananya, kalau keuangannya memungkinkan, kita bangunkan. Kita bangun jalan desa, jalan lingkungan itu gang. Nah, hampir di setiap RW di Desa Margamukti semua kebagian jatah untuk jalan gang. Ada yang 50 meter, ada yang 100 meter, ada yang 150 meter. Itu tiap tahun ada. Tergantung pemeliharaan. Kalau pemeliharaannya bagus, satu kali membangun itu awet untuk beberapa tahun. Jadi di Ranca Manyar juga. Ya, terkait dari keluhan masyarakat ya itu tadi. Ya, desa juga menerima tentang keluhan itu. Nah, mau dikata kalau misalnya ada anggaran dana desa dibangunkan untuk jalan kabupaten, kita salah, pemerintah salah itu mah. Udah ada posnya misalnya ke jalan gang yang tadi. Nah itu kalau jalan kabupaten harus anggaran dari kabupaten seperti itu. Langkah konkret Pak ya itu. Langkah konkret yang diambil pemerintah desa untuk memperbaiki jalan yang rusak dari mengusulkan ke tingkat kabupaten, dalam hal ini ke PUTR ya. Pembangunan pekerjaan umum dan perumahan rakyat PUPR. Kita usulkan, kemudian kita juga lobby kepada anggota dewan DPRD kabupaten yang bisa menyampaikan aspirasi kita gitu. Kemudian kita sampaikan
aspirasi itu dan anggota dewan nanti memperjuangkan di tingkat DPRD kabupaten, kemudian jadi apakah ada anggarannya untuk dibangunkan atau nanti dulu gitu misalnya, seperti itu. Oke Pak, baik, pertanyaan dari saya cukup sekian. Iya. Terima kasih banyak. Oke, mangga.